Kameranya tolong, semua yang sudah join kameranya diaktifkan. Kecuali info ke saya kalau memang kameranya diaktifkan, laptopnya bermasalah. Itu saya maklumi. Oke, sudah 29 mahasiswa. Kita mulai dulu dengan doa. Saya minta yang mimpin doa Maria Listiani, coba. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini, kami dapat mengikuti perkuliahan PAA pada hari ini. Berkatilah kami supaya perkuliahan ini berjalan dengan lancar, dan sertailah kami, semoga kami bisa menangkap pelajaran dengan baik. Doa ini kami serahkan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Tolong dijawab, apakah semuanya sudah bisa presensi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Jadi tidak perlu ada yang di chat room. Oke, sekarang saya mau membahas tentang apa yang sudah Anda kerjakan dan Anda kumpulkan, dikerjakan secara kelompok. Saya minta Anda yang menerangkan ini, kelompoknya siapa ini? NIM 040, 075 dan 073 siapa? Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Coba dijelaskan. Yang teorema 2.1. Jadi teorema 2.1 itu bunyinya dalam grup G dengan operasi stir hanya mempunyai satu elemen identitas. Nah, pembuktiannya diambil E dan E aksen adalah identitas dalam grup G stir dan diasumsikan E itu tidak sama dengan E aksen. Lalu ada definisi elemen identitas di mana E star A sama dengan A star E sama dengan A. Lalu yang kedua ini untuk E aksen. E aksen star A sama dengan A, star E aksen sama dengan A. Lalu karena diasumsikan E tidak sama dengan E aksen, menurut definisi elemen identitas, itu yang di nomor 1 dan 2, yang nomor 1 dan 2 itu sehingga menjadi E star E aksen sama dengan E aksen star E sama dengan E aksen. Itu karena di asumsi di atas kita menganggapnya E itu tidak sama dengan E aksen. Sehingga yang di sini yang dianggap identitas itu E aksen. Sehingga sama dengannya jadi E aksen. Terus yang bawahnya juga E star E aksen, yang dianggap E di sini itu dengan identitas
E itu sama dengan E di sini. Karena E ster E aksen itu sama dengan E aksen ster E yang di pernyataan 1 dan 2 itu jadinya E sama dengan E aksen. Jadi karena pembuktian di atas didapatkan E sama dengan E aksen dan terjadi kontradiksi dengan yang diasumsikan, maka pengandaiannya diingkar sehingga terbukti. Oke, saya tanya ya. Ini membuktikannya dengan apa? Membuktikannya dengan apa? Kamu? Atau kelompok kamu membuktikannya dengan apa ini? Dengan definisi elemen identitas, Bu. Bukan membuktikannya dengan apa itu, dengan metode apa jawabannya? Metodenya apa? Kontradiksi. Kontradiksi. Maka andaikan toh, Ya. diandaikan, ya, diandaikan bahwa E tidak sama dengan, misalnya Anda menyebutnya E tidak sama dengan E aksen gitu loh. Di mana E itu adalah elemen identitas dan E aksen juga elemen identitas toh. Ya. Ya enggak? Nah, ini bisa sebenarnya kamu langsung ini. Cuma ini kalau orang yang nggak jeli akan bingung. Karena apa? Karena apa? Kan bermainnya hanya di E dan E aksen toh. Ya, Bu. Ya, padahal grup G ini kan elemennya tidak semua elemennya bukan elemen identitas saja. Ya. Iya kan? Maka kalau orang yang jeli atau yang sudah paham, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, itu ambil sembarang dulu. Andaikan bahwa dia tidak tunggal, andaikan tidak tunggal, yaitu terdapat E dan E aksen adalah elemen identitas pada grup G ster ini. Ya. Nah, ambil sembarang dulu, ambil sembarang. Kalau ini kan ambilnya langsung E. Ambil sembarang A elemen di grup G. Ya enggak? Nah, A sendiri kan kamu langsung aja ke sini. A itu karena A sama dengan apa? A ster E toh? Ya enggak? Ya enggak? Nah, di situ ya. Jadi kalau yang jeli oke, saya nggak apa-apa. Tapi untuk yang lain amannya adalah ambil sembarang elemen. Ya. Teorema ini sudah saya buktikan dan sudah saya upload di LMS. Jadi proses pembuktiannya sudah saya tuliskan di file dan Anda coba memperlihat di situ nanti dipelajari. Jadi hati-hati ya. Oke, kalau ini bisa, cuma saya adalah keterangan dari sini ke sini itu nggak ada. Alasannya apa ini? Dari sini ke sini. Dari mana, Bu? Maaf, nggak Dari terlihat. sini ke sini. Alasannya apa? Dari baris pertama ini ke baris kedua ini alasannya apa? Alasannya karena definisi elemen identitas. Definisi elemen identitas.
definisi elemen identitas kan berlaku untuk A atau semua A toh? Untuk sembarang A toh? Sedangkan ini kan kas E dan E aksen toh? Iya, Bu. Nah, itu ya. Jadi hati-hati di situnya. Nanti coba lihat proses pembuktian saya. Oke. Terus jadi kelompok itu ini diperhatikan, nanti dilihat. Selanjutnya teorema. Oke, ini kelompoknya siapa? Iya, Kelompoknya siapa ini ya? Monica Adinda 041, 064 sama 067. Coba buktikan yang nah ini, coba buktikan yang ini. Ada nggak kelompok ini? 064 siapa? Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan teorema 2.4. Jadi di situ kan teoremanya untuk setiap elemen dalam grup A dan B berlaku AB aksen sama dengan B aksen dikali A aksen. Pembuktiannya, di sini kami memisalkan G adalah grup. Kemudian diambil sembarang A, B elemen G. Karena G adalah grup, maka ada E elemen identitas pada G. Yang akan dibuktikan adalah AB aksen sama dengan B aksen dikali A aksen. Buktinya A aksen AB aksen sama dengan B aksen dikali A aksen. Ini ekuivalen dengan AB dikali B aksen dikali A aksen sama dengan B aksen A aksen dikali dengan AB sama dengan E. Maka akan ditunjukkan yang pertama akan dibuktikan AB dikali B aksen dikali A aksen sama dengan E. Di sini yang pertama AB dikali B aksen dikali A aksen sama dengan AB dikali B aksen. Jangan kali ya, walaupun di situ tidak dikatakan itu, tapi operasinya STER untuk umum, operasi umum. Oh iya, Bu. Sama dengan ini kita pakai asosiatif. Kemudian yang bawahnya A dikali B. Di STER, A STER B, STER B inverse. Oh ya, Bu. A STER B inverse, STER A inverse. Ini pakai sifat asosiatif. Kemudian selanjutnya A STER E, STER A inverse. Ini BB inverse-nya kita sama dengan E. Kemudian di bawahnya A STER A inverse. Ini A dikali E-nya sama dengan A. Kemudian hasilnya E. Karena A STER A inverse sama dengan E. Kemudian selanjutnya Stop dulu, kita akan stop dulu. membuktikan. Stop dulu. Saya mau tanya. Ini kenapa kok Anda misalkan G adalah grup?
Ini kan Anda menuliskan misalkan G adalah grup. Ya, Bu. Apa? Kenapa kok Anda menuliskan G itu adalah grup? Kelompok Anda. Gitu. Kenapa? Ini anaknya mana ya? Atau teman kelompok yang lain? Iya, Bu. Saya Maria, Bu. Mau mencoba menjawab, Ya, membantu. oke. Eh, hmm, Kenapa memisalkan G adalah grup? eh,
Kalau saya misalkan bukan grup harusnya gimana? itu Apa? harusnya jangan dimisalkan, Bu. Jadi Nah, langsung diketahui ya adalah grup nah, gitu. begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan Anda itu kalau membuktikan sesuatu jangan memisalkan. Ya, kalau misalnya Iya, Bu. memisalkan itu kan kalau misalnya bukan kan bisa juga toh. Misal itu Iya, secara tidak langsung itu menggunakan pemahamannya itu adalah pemahaman dengan kata bantunya adalah atau. Jadi kalau atau kan salah satu bisa bisa terjadi, salah satu bisa tidak toh. iya, iya, Jadi Bu. diperhatikan ya. Jadi kalau mau membuktikan itu ada kalau ada soal atau apa, buktikan itu jangan langsung pertama itu langkah pertama jangan misalkan itu dihindari kata misalkan. Kalau ada kata selidikilah itu langsung tunjuk. Jangan ada kata misalkan tapi terdapat. Nah, jadi hati-hati memilih suatu kata itu hati-hati ya. Jadi ini tidak misalkan. Terus saya tanya ini asosiatif kenapa ya? Ini kok bisa asosiatif? Itu karena apa? Gimana, Bu? Maaf, Ini loh. jaringan saya kurang bagus, Yang Bu. lain? Jadi, Kelompok yang lain siapa tuh ini kelompoknya? Monica Adinda. Iya, Bu. Nah, coba. Ini kan, atau ini yang mengerjakan satu orang aja nih. Kenapa ini asosiatif? Hmm. Kalau menurut kelompok kami, Bu, Saya minta yang kameranya diaktifkan ya. Bu, Coba. menurut kelompok kami yang A star B dikali B inverse star A inverse Sekali. ya star itu sama dengan A B dikali B A AB star B inverse star A inverse, Bu. Karena itu Iya, benar ini asosiatif. saya tanya, ini benar sudah. Cuma kenapa kok bisa asosiatif? Alasanmu kenapa bisa menggunakan asosiatif? Iya, Bu, karena asosiatifnya dari yang AB star B inverse A inverse, Bu. Bukan. Itu karena itu. Karena ada sesuatu, maka asosiatif berlaku, hasilnya adalah ini, begitu. Karena sesuatu lah, sesuatunya itu apa? Apa? Hmm.
A dan B di mana toh? Iya, Bu. A dan B di mana? A dan B di elemen G, Bu. Merupakan elemen G. G apa? G star apa? G itu grup, Bu. Grup. Nah, syarat suatu grup apa? Syarat satu grup itu Ada 4 toh? iya, Bu. Apa? Tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan elemen inverse, Bu. Iya, betul. Jadi karena A dan B-nya adalah elemen di grup G dan G adalah grup, maka sifat asosiatif berlaku, maka diperoleh ini toh. Iya, Bu. Iya, alasannya itu tadi. Baterai Dinda udah 100%, makasih. Oke. Maaf, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya yang ada 2 langkah atau kamu? Coba langkah selanjutnya coba. Langkah selanjutnya yang B inverse B inverse A inverse star A B sama dengan B inverse A inverse A star B asosiatif. B inverse B inverse star A inverse A star B asosiatif. B inverse E star B itu A inverse A sama dengan E. Lalu B inverse B inverse E sama dengan B inverse. Jadi B inverse B sama dengan E, Bu. Jadi terbukti. Terbukti ya. Oke. Jadi makna dari teorema ini adalah apa? Inverse dari A star B adalah B inverse star A inverse. Itu makna dari teorema ini. Maka dibuktikannya membuktikannya adalah apakah A star B dioperasikan dengan B inverse star A inverse itu sama dengan E, ya? Iya, Bu. Oke. Nah, saya ada pertanyaan sampai sini? Jangan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya lanjutkan materinya. Oke. Definisi. Diberikan. Kenapa ini? Sebentar. Ya, ayo. Diberikan G star adalah grup. Sebentar, saya semoga ini karena sinyalnya tidak begitu bagus. Kan G star adalah grup dan N adalah bilangan asli. Maka
untuk setiap A elemen G, A pangkat N itu artinya A ster. A ster sampai A sebanyak N. Oke. Definisi yang kedua, untuk setiap A elemen G, A pangkat negatif N itu adalah A inverse pangkat N yang sama dengan A inverse ster. A inverse sampai A inverse sebanyak N. Yang ketiga, untuk setiap A elemen G, A pangkat 0 adalah E. Mau dicatat dulu? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Bu, maaf Bu, mau tanya. Ya. Itu yang nomor 2, yang paling kanan itu tandanya ster atau penjumlahan? Oh iya, Bu? ya. Ini ster. Sorry. Ya, terima kasih. Ini ster. Bu. Ya. Ya, viral. Sudah?
Sudah, Bu. Oke, sudah, ini saya hapus. Saya punya ini, himpunan semua bilangan bulat. Dengan operasi penjumlahan dia grup bukan? Dia grup atau bukan? Grup, Bu. Grup ya, oke, grup. Terus menurut definisi tadi di atas, kalau saya punya 3/2 berapa? 9, Bu. Berapa? 9. 9? 9. 9? 6. 6 bukan, Bu? 6. Karena apa? Karena apa? Operasinya apa? Penjumlahan. Artinya 3/2 adalah 3 tambah 3 berapa? 6. 6. Ya. Kenapa selama ini Anda itu 3/2 9? Karena Anda sebenarnya selama ini itu bekerjanya di sini. Ini grup toh? Iya nggak? Kalau Anda bekerjanya di himpunan bilangan real yang tak 0, 3/2 berapa? 9. Berapa? 9. Nah, kalau saya bekerjanya di sini, dia grup bukan? Grup. Grup. Nah, sekarang kalau berapa ini? Saya sudah membahas ini belum ya? Ini set himpunan bilangan bulat modulo 4 dengan operasi modulo penjumlahan. Modulo 4, ya grup bukan? Grup bukan? Grup, Bu. Grup kan? Oke. Seingat saya ada yang sudah membuktikan dan saya sudah cara membuktikan secara general itu sudah saya berikan contohnya dalam LMS. Nah, sekarang kalau ekuivalensi 3/3 ketemunya berapa? 1, Bu. Berapa? 1. Salah kalau 1. Bukan, Bu. Berapa? 2. Berapa? 0. 2, Bu. Bukan. 0 bukan, Bu. Bukan.
Berapa? Nggak ada yang tahu. Ini toh, berapa? Berapa ini? Berapa? Ada yang tahu nggak ini? Masa nggak ada yang tahu? Berapa? Coba saya tunjuk saja kalau nggak ada. Di Mas Evan coba berapa? Kelas ekuivalensi 1, Bu. Nah, kelas ekuivalensi 1 modulo 4. 4. Kalau Anda menjawab 1 salah ya. Iya, Bu. Oke. Terus saya kembali ke grup ini. 5 pangkat 0 berapa? Lima pangkat 0 berapa? Kalau saya bermainnya di grup ini. Nol bukan, Bu? Berapa? 0. Ya. Jadi kalau saya bermainnya di himpunan bilangan, semua himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, 5 pangkat 0 adalah 0. Karena apa? 5 pangkat 0 itu sama dengan toh? Nah, elemen identitas pada himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan adalah 0. Nah, sekarang kalau saya bermain di set 4, operasi penjumlahan modulo 4, 2 pangkat 0 berapa?
Kelas ekuivalensi 0 bukan, Bu? Ya, kelas ekuivalensi 0 modulo 4. Jadi diperhatikan ya. Nah, sekarang kalau saya bermain di sini, dia grup tuh ini. 3 pangkat 0 berapa? Saya bermain di sini, area sini. 3 pangkat 0 berapa? 1 bukan, Bu? 1. 5 pangkat 0 berapa? 1. Karena apa? Semua yang dipangkatkan 0 itu elemen identitas. Nah, elemen identitas pada grup real tak 0 operasi perkalian adalah 1 loh. Gitu. Oke. Sudah dicatat atau belum? Saya hapus ya. Saya punya ini grup. Berapa? 5 pangkat negatif 2. Coba bangkit. Berapa itu? Saya punya himpunan semua bilangan bulat, dilengkapi operasi penjumlahan. Sudah dibuktikan bahwa dia grup. Nah, sekarang saya tanya, 5 pangkat negatif 2 berapa? Negatif 10. Negatif 10. 10. Kalau ini, saya punya berapa? Masih bangkit coba, berapa ini? Kelas ekuivalensi 2 modul 4, Bu. Nah, betul. Ini didapat dari arti 5 pangkat negatif 2 kan 5 pangkat 5 inverse ditambah 5 inverse. 5 inverse pada bilangan himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan adalah negatif 5 tambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Ini artinya kalau saya bicara di sini itu kan 2 pangkat negatif 3 itu artinya kan inverse inverse dari 2 berapa modulo 4? 2 toh? Ini juga 2. Ini juga 2. Ketemunya adalah kelas ekuivalensi 6 modulo 2 itu akan ekuivalen dengan kelas ekuivalensi 2 modulo 4.
Coba Tita, ini berapa? Kalau saya bermainnya di bilangan real tak 0 dengan dilengkapi operasi perkalian, dia grup. 5 pangkat negatif 2 berapa? Coba Tita. 25 bukan, Bu? Hah? 5 pangkat negatif 2 berapa? Oh, pangkat negatif 2, Bu. Apa pangkat 2? Oh. Negatif 10. Negatif 10. Negatif 25. Negatif 25. Saya tanya Andiana, benar nggak jawaban Tita bahwa 5 pangkat negatif 2, kalau saya bermainnya di real tak 0, operasi perkalian ketemunya negatif 25? Coba Andiana. Satu per 25. Nah, 1 per 25. 1 per 25 didapat dari 5 inverse dikali 5 inverse. Saya bermainnya di real tak 0 operasi perkalian, 5 inverse adalah 1 per 5 dikali 1 per 5 ketemu 1 per 25. Jadi diperhatikan kita bicaranya di lingkup mana, yang ditanyakan apa. Pertama kali adalah kita bicara di semestanya apa. Kalau nanti bicaranya di himpunan semua matrik ordo 3x2, ya kita akan ditanyakannya misalnya matriksnya 10100 pangkat 3, ya kita jangan mencarinya jangan seperti bilangan real tak 0, tapi dioperasikan dengan aturan matrik tadi. Seperti yang di sini. Oke. Nah, sekarang coba Anda di buku kontempori di abstrak algebra itu coba Anda kerjakan halaman 52 dan 53 itu nomor nomor 15 dan nomor 19. Ya. Nomor 15 dan nomor 19. Coba Anda kerjakan secara berkelompok, bisa kelompoknya seperti yang tugas minggu kemarin, tidak apa-apa. Dikumpulkan hari ini, saya tunggu sampai jam 12 siang. Ya, hanya 2 nomor 15 dan 17. Sorry, 15 dan 19. Ya, dikumpulkan, kerjakan. Kalau saya tidak akan menunda nanti atau besok supaya Anda tidak punya beban.
hanya 2 nomor, kerjakan secara runtut dengan aturan yang definisi dan yang sudah saya berikan. Oke, ada pertanyaan? Nomor 15 dan 19. Oke. Kalau tidak, silahkan bekerja dalam kelompok. Saya akhiri Zoom kali ini. Nanti dikumpulkan pada pukul 12.00 siang ini. Oke. Terima kasih.